menurut pemerintah kan mengalir seperti air mengalir. Jadi segmen prioritasnya tenaga kesehatan. Pendengar, kabar gembira setidaknya datang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 untuk 9,1 juta warga Indonesia dipersiapkan dalam periode November hingga Desember 2020. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Ahmad Yuryanto saat press briefing update kesiapan vaksin COVID di Indonesia mengatakan vaksin yang dimaksud yaitu Sinovac Biotech, Sinopharm, dan CanSino Biological. Selanjutnya akan ada urutan bagi mereka yang akan diberikan vaksin COVID. Ya, salah satunya petugas medis. Tetapi siapa ya selanjutnya? Yuk kita simak bersama. Maka ada urut-urutannya. Saya lebih suka mengadakan urutan daripada prioritas. Yang pertama kali adalah tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, petugas kesehatan yang berada di laboratorium rujukan tempat pemeriksaan spesimen COVID. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan kontak tracing untuk mencari kasus-kasus yang baru. Kemudian yang kedua adalah kelompok public services. Di antaranya adalah yang melaksanakan tugas penegakan operasi justisi kepatuhan protokol kesehatan. Total kita, orientasi kita adalah pada ketersediaan jumlah vaksin. Jika 9,1 juta ini nanti dinyatakan bermanfaat, ditandai dengan surat Emergency Use Authority dari Badan POM kita, kemudian juga ada surat dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama terkait kehalalan, maka sejumlah itulah yang akan kita lakukan penyuntikan. Sedang berproses, mudah-mudahan semuanya bisa kita jalankan. Keterbatasan vaksin COVID-19 berasal dari perusahaan produsen vaksin Tiongkok yang sudah selesai uji klinis tahap ketiga. Hal ini direspon positif bagi kalangan kesehatan. Dr. Hermawan Saputra, selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia kepada RRI mengatakan, walaupun vaksin nantinya tiba di tanah air, tetapi gaya hidup baru sesuai pesan Ibu 3M patut dipertahankan. Vaksin itu hanya efektif dan signifikan kalau sudah menyentuh 70% dari population at risk ya, populasi beresiko. Jadi kalau hanya kuota sederhana di awal itu kan menurut pemerintah kan mengalir seperti air mengalir. Jadi segmen prioritasnya tenaga kesehatan, kemudian orang-orang dengan aktivitas pelayanan. Jadi intinya vaksin itu harapan, tapi vaksin bukan segalanya, gitu ya. Protokol tetap harus dijalankan walaupun sudah ada gitu Pak ya? Iya, protokol itu nggak bisa lepas, itu bagian dari gaya hidup baru. Kabar baiknya saat tahun 2021 nanti, Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin secara mandiri. Hanya saja bahan bakunya yang dibeli dari Cina. Setidaknya kehadiran vaksin yang ditunggu-tunggu masyarakat segera tiba dan bangsa Indonesia cepat atau lambat dapat hidup normal kembali. Demikian Danang Sundoro melaporkan. Vaksin itu harapan, tapi vaksin bukan segalanya, gitu ya.